Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Marilah pagi hari ini kita menghampiri tata kasih karunia Allah, menyatakan betapa besar dan mulianya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan, sebab namamu yang termulia, namamu yang termanis. Terima kasih Yesus. Haleluya. You are the word like a beginning, one with God the Lord Most High. You didn't glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death not could hold you. The veil star before you. You silent the voice of sin and grave. The heaven are roaring, the praise of your glory. For you are rise to life again. You have no rival, you have no
hanya namamu yang termegah, hanya namamu yang berkuasa untuk membuat kami merdeka, untuk membuat kami mendapatkan kasih karunia Allah dan layak untuk menghampiri tata kasih karuniamu Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini yang sungguh indah. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap hati kami Tuhan. Sungguh menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun sekarang berada. Saya percaya kalau hari ini kasih Tuhan senantiasa ada pada kita sekalian. Mari kita mengawali segala sesuatu dengan firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita diberi tema siapa yang bisa masuk hadirat Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari Mazmur 145 ayat yang ke-18. Akan saya bacakan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, dan setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kemudian akan saya lanjutkan dari Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hadirat Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan saja dan di mana saja. Jadi kita tidak bisa untuk membatasi hadirat Tuhan. Namun kita bisa mengundang hadirnya hadirat Tuhan itu. Dan kita sendiri yang sering membatasi apa yang menjadi kerja Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita membatasi kuasa Tuhan. Pikiran kita terbatas, padahal kita tahu bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Sesungguhnya manusia itu sudah diberi kesempatan yang luas untuk menemukan Tuhan di dalam kehidupannya dan hadiratnya melalui karya penebusan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan pengorbanan atas dirinya di kayu salib. Dengan demikian, Ia sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menemukan hadirat Tuhan. Dan banyak orang yang tidak tahu atau tidak mengalami hadirat Tuhan ini karena memang mereka tidak sepenuhnya mencari Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, dan pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Di situ pemazmur menyatakan, kalau kita berseru kepada Tuhan di dalam kesetiaan, kita pasti menemukan dan mengalami hadiratnya, karena Tuhan itu dekat. Suatu pengakuan daripada pemazmur bahwa Tuhan dekat dengan orang yang berseru-seru, yang berseru-seru kepada nama Tuhan. Ini suatu pengakuan dari Daud di dalam kehidupannya. Pergumulan Daud ketika khususnya dikejar-kejar di dalam kehidupannya, yaitu dikejar-kejar pasukan Saul dengan berbagai macam cara. Dan Tuhan selalu melindungi dan menyelamatkan Daud. Nah, berarti Daud mengakui bahwa Tuhan itu dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Nah, di dalam ayat ini, di situ dikatakan kata setiap orang menunjukkan bahwa siapa saja orang yang mau berseru di dalam nama Tuhan. Jadi di situ dikatakan pada setiap orang yang berseru kepadanya. Artinya adalah siapa saja orang yang mau berseru di dalam Tuhan, dan pertolongan itu Tuhan berikan dan Tuhan terbuka kepada mereka setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan itu murah hati, Tuhan penuh kasih sayang, dan Tuhan
akan mendengar setiap doa kita dan memberikan jawaban atas doa kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke bait Allah, di situ melihat bagaimana cara orang Farisi dan pemungut cukai berdoa. Ini bisa kita baca di dalam kitab Lukas 18 ayat 10 sampai 12. Di dalam doanya orang Farisi membenarkan dirinya. Dia menguraikan apa yang sudah dilakukan kepada Tuhan. Seolah-olah dia itu berjasa kepada Tuhan. Tetapi sementara itu pemungut cukai yang jauh dan tidak berani menengadah ke langit. Bahkan dia hanya berkata secara pelan, "Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini." Nah, dari dua sikap inilah Tuhan Yesus menunjukkan mana yang bisa mengerti dan membuka diri pada setiap orang yang berseru kepadanya. Seakan-akan orang Farisi ini berseru membuat dirinya itu baik, berjasa kepada Tuhan. Tapi sikap inilah sikap yang tidak benar. Justru pemungut cukai yang tidak berani menengadah, itulah yang dianggap benar. Karena dia walaupun dengan kata yang pelan, dia berseru, "Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini." Nah, ketika kita harus meyakini bahwa Tuhan membuka diri kepada setiap orang yang berseru kepadanya dan memohon dengan hati yang tulus, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menolong setiap orang yang datang dengan sebuah ketulusan. Tuhan itu dekat. Dia tidak jauh, dan justru Tuhan sendirilah yang mengawal, menjagai kita lebih dari pengawal pribadi. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Seberat apapun pergumulan kita, Tuhan tetap dekat dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Percayalah bahwa Tuhan itu murah hati dan akan menjawab setiap doa seturut kalau kita seturut dengan kehendak Tuhan. Semua orang yang berseru kepada Allah di dalam kesetiaan. Nah, apa artinya kalau berseru dengan kesetiaan? Yaitu mereka yang dengan senang hati dan sungguh-sungguh tulus dan yakin bahwa Tuhan itu dekat. Dan Dia mendengar bahwa doa mereka, keinginan mereka, Dia akan mendapatkan sebuah pertolongan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya ketika manusia itu diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menemukan Tuhan di dalam hadirat-Nya, karena jalan itu sudah dibuka oleh Kristus melalui pengorbanannya, tetapi tidak semua manusia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bahkan banyak orang yang tidak mengalami hadirat Tuhan. Mereka mencari Tuhan hanya sebatas keinginan atau mungkin hanya sebatas rutinitas duniawi, tetapi tidak didasari oleh kerinduan hati dan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Nah, di situ di dalam ayat terdepan pemazmur menyatakan kalau kita berseru kepada Tuhan di dalam kesetiaan, kita pasti menemukan dan mengalami hadirat Tuhan. Karena Tuhan akan mendekat. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita merindukan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita? Sehingga kita ini juga merupakan orang-orang yang layak berseru-seru kepada Tuhan di dalam kehidupan kita dengan kesetiaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian kita lanjutkan di dalam pembacaan dari Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur,
demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Melalui perumpamaan pokok anggur ini, jelas kita diingatkan bahwa kunci untuk berbuah, yaitu ranting harus terus menempel pada pokok anggur. Ketika sudah terlepas daripada pokok anggur, akan mengalami tidak berbuah, bahkan akan mengalami yang namanya kematian atau kebinasaan. Sehingga siapapun yang ingin masuk di hadirat Tuhan, kecuali berseru-seru kepada Tuhan di dalam sebuah kesetiaan, ia tetap harus tinggal di dalam pokok anggur itu, menempel lekat pada pokok anggur. Siapa pokok anggur itu? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Maka kita harus ada di dalam pokok anggur, karena Kristus adalah pokok anggur dan kita orang percaya adalah ranting-rantingnya. Selama kita berada di dalam koridor selalu menempel di dalam Tuhan Yesus, sang pokok anggur, kita akan tetap berada di dalam hadirat Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus. Kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus tinggal di dalam kehidupan kita. Tinggal di dalam, bagaimana kita bisa mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya, maka kita harus selalu berada di dalam kehidupan yang senantiasa menurut akan firman Tuhan dan tidak lepas akan jalan-jalannya Tuhan. Dan kita akan mendapatkan di situ kehidupan kita yang semakin hari semakin diperbaharui karena kita tidak melepaskan diri dari sang pokok anggur. Kemudian masih dipertegas lagi di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Bagaimana praktisnya untuk kita tetap tinggal di dalam Kristus, yaitu dengan segenap hidup kita hidupi di dalam kehidupan firman. Maka ketika kita berada di dalam firman Tuhan, kita akan mendapatkan berkat-berkat. Karena kita selalu menempel di dalam pokok anggur. Lalu berkat apa? Ketika kita berada dan kita sudah berada di dalam hadirat Tuhan, kita akan dibebaskan dari semua hukuman. Karena di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kemudian berkat yang berikutnya, kita diperkenankan untuk meminta apa saja. Tuhan Yesus juga berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita belajar siapa yang bisa masuk ke hadirat Tuhan,
yaitu setiap orang yang berseru-seru kepadanya, setiap orang yang berseru kepadanya di dalam kesetiaan. Jadi setiap orang yang percaya dan tetap tinggal di dalam Kristus, Sang Pokok Anggur. Karya keselamatan Kristus menjadikan orang percaya ini menjadi sebuah bait suci atau roh Allah yang tinggal di dalam dirinya ini. Maka dari itu mari kita tetap untuk membawa hidup kita, karena kita ini adalah orang-orang yang sudah memiliki hak untuk hidup tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dan di situ dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, atau tidakkah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harga, telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dilayakkan. Jadi kita ini dilayakkan untuk masuk ke hadirat Tuhan dengan karya penebusan Tuhan Yesus dan Roh Kudus sendiri yang memimpin hidup kita menuju hidup yang berkenan kepada Tuhan. Siapa yang bisa masuk ke hadirat Tuhan? Sekali lagi, setiap orang yang mau berseru-seru kepada Tuhan di dalam kesetiaan. Setia adalah menurut dengan segenap hati. Hidup kita selaras akan firman Tuhan, dan kita tetap menghidupi bahwa Kristus adalah sumber juru selamat Tuhan kita yang senantiasa memimpin di dalam hidup kita hari lepas hari. Selamat memasuki hari ini dengan berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih akan firman-Mu hari ini. Layakkan setiap kami untuk masuk hadirat-Mu, merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar setiap kami untuk setia dan bergantung kepadamu untuk mengandalkan Engkau di dalam setiap aspek kehidupan kami. Bapa yang baik, kami ingin memasuki hari ini dengan semua aktivitas kami dengan penyertaan-Mu. Untuk itu Tuhan, kami mengundang Roh Kudus masuk di dalam hidup kami. Pimpin dan kuasai hidup kami Tuhan. Sehingga hari ini hanya keberhasilan yang kami rasakan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.